Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Marilah kita awali pembelajaran ini dan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang alat-alat bersuci, yang mana kompetensi dasar menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Indikatornya yaitu ada dua: membuktikan air sebagai anugerah Allah SWT berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, menemukan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang kemurahan Allah SWT dengan memperbolehkan penggunaan benda-benda lain untuk bersuci di tengah kelangkaan air. Jadi materinya yaitu tentang bersuci. Pengertian bersuci dalam bahasa Arabnya disebut taharah. Sedangkan menurut istilah dari segi bahasa, taharah membersihkan diri dari pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi perbedaan bersuci dan membersihkan menyertakan niat. Jadi ketika kita bersuci bertujuan untuk membersihkan, ketika kita bersuci dan membersihkan diri, tata cara diatur oleh syariat Islam, itu ketika kita bersuci mengikuti pola hidup sehat, yaitu ketika kita bersuci dan membersihkan diri. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama bersuci lahiriah, yaitu badan. Yang kedua bersuci batiniah, yaitu hati kita. Jadi yang pertama bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah atau disebut juga dengan hisyah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita berwudu yaitu rukunnya, yang mana rukunnya itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Sedangkan ketika kita mandi, itu rukunnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kedua bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Dasar hukum bersuci dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Secara garis besar yang boleh dipakai untuk bersuci ada 2. Yang pertama air, yang kedua benda padat. Air sebagai alat yang paling utama untuk dipakai bersuci adalah air hujan yang jatuh dari langit, air mata air yang bersumber dari tanah, air sungai, air laut, yang mana air laut ini sah untuk dipakai bersuci, dan binatang yang ada di laut halal dimakan.
Nah, yang selanjutnya itu air sumur. Nah, yang selanjutnya air es atau air salju, yang mana atau nanti kalian dinasibkan untuk ke luar negeri. Nah, di sana tidak ada air, yang ada hanya air es atau air salju. Nah, itu boleh dipakai untuk bersuci. Terus yang selanjutnya itu air embun. Nah, yang mana air embun ini ada pada pagi hari ini. Nah, terus yang selanjutnya benda-benda yang padat, nah, seperti batu, kayu, daun kering, dan tisu. Yang selanjutnya air dibagi menjadi 4. Air tahir gairu mutahhir, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, contoh air kelapa, air teh, kopi, melon, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya air mutanajis. Air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk dipakai bersuci. Nah, contoh air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Air yang belum berubah warna, bau, rasa tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter. Air mustakmal, air yang sedikit kurang dari 2 kulah yang sudah digunakan. Terus yang keempat yaitu air musammas, yaitu air yang hukumnya makruh digunakan untuk bersuci, yaitu air yang panas terjemur terkena matahari. Nah, sebagai evaluasi, yang pertama itu membuktikan alat-alat atau benda yang digunakan untuk bersuci sesuai dengan gambaran ayat-ayat dan hadis. Menegaskan dari segi waktu kapan benda-benda padat tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.